Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi bareng Bapak di mata pelajaran komposisi foto digital. Hari ini kita akan belajar tentang alat bantu fotografi, karena sebelumnya kan kita sudah belajar beberapa hal gitu ya. Nah, terus juga sebelum pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, ada yang ingin pimpin doa? Oke, KM-nya ya. Hop, Aziz, pimpin doa Aziz. Oke, terima kasih Aziz. Oh ya, kita absen dulu ya. Rizka, hadir Rizka? Oke. Nabila? Ada. Aziz? Ada juga. Oke. Kita langsung lanjut aja ke pelajarannya. Nah, kita akan mengulang sedikit gitu ya tentang fotografi. Mungkin ada aja yang mungkin saja ada yang masih ingat gitu. Boleh Rizka. Apa Rizka? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Nabila mungkin? Oke, betul Nabila. Aziz? Ya betul. Nah, seperti yang barusan Rizka bilang ya, fotografi itu berasal dari bahasa Yunani gitu. Foto yang berarti cahaya, dan grafein yang berarti melukis atau menggambar. Nah, tadi pun Rizka menjelaskan secara istilah ya, sama Ajis pun. Yang kalian sampaikan itu sudah betul ya. Jadi secara keseluruhan, eh, fotografi adalah menulis dengan bantuan cahaya gitu ya, dan sebagainya, sebanyak lagi gitu. Jadi pada dasarnya tujuan fotografi itu hakikatnya adalah komunikasi seperti itu. Nah, kita langsung ke topik berikutnya, ada alat bantu fotografi. Apakah ada yang sudah tahu sebelumnya alat fotografi itu apa? Oke. Nah, di sini Bapak pengen, oh iya boleh, Rizka. Iya betul, betul ya. Jadi uh, alat bantu fotografi ini tuh penggunaan alat bantu pemotretan seperti ini sangat berpengaruh gitu ya pada hasil pemotretan yang akan kita lakukan nantinya. Selain bergantung pada alat bantu fotografi juga, hasil fotografi itu yang diperoleh gitu ya juga sangat tergantung pada tekniknya, terus juga kreativitas seorang fotografernya seperti itu. Nah, Bapak ingin nanya nih sebelumnya, ada yang tahu alat fotografi itu dibagi menjadi berapa bagian? Boleh Rizka? Dua. Oke. Nabila? Tiga. Oke. Aziz? Tiga juga. Nah, dari tiga itu tuh, atau dua, ada yang ingin kalian sebutkan? Ada apa aja gitu di situ? Oke. Nah, iya. Yang kalian sebutkan benar ya, sama semua gitu ya. Jadi, alat fotografi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada alat bantu pemotretan, gitu ya, seperti yang tadi sudah dijawab oleh Rizka, Agis, dan Nabila. Gitu. Terus juga ada pencahayaan, ada penyimpanan dan perawatan. Nah, jadi mungkin kalau kalian bisa lupa gitu nanti, bisa dilihat lagi. Jadi dibagi tiga, ada pemotretan, pencahayaan dan penyimpanan dan perawatan. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya dulu? Boleh? Rizka? Oh iya, kenapa Rizka? Tripod dan monopod. Oh, oke. Nah, ya. Bapak izin menjawab ya, Rizka ya. Jadi kalau monopod itu eh, sebenarnya sebelum Bapak menjawab pun akan ada gitu. Bapak akan jelaskan lagi, tapi nggak apa-apa, Bapak jelaskan di sini secara singkat ya. Jadi monopod itu menggunakan satu kaki gitu ya, sedangkan tripod itu menggunakan tiga kaki seperti namanya gitu ya. Jadi monopod itu lebih simple ya menurut Bapak, lebih enak dibawa kemana-mana gitu. Gitu. Itu secara singkatnya ya, Rizky ya. Boleh?
kita next ke yang pertama gitu, alat bantu pemotretan. Yang pertama ada filter. Apa filter teh? Ada yang tahu sebelumnya? Tuh, udah ada gambarnya nih. Ya, betul. Disimpannya di mana Bapak nanya? Oke, betul. Di depan si lensa itu. Ya, betul. Nah, jadi filter ini itu merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa gitu, agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakannya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sebelumnya? Bisa? Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang ada tudung lensa nih, dari namanya tudung lensa. Ada yang kebayang bentukannya seperti apa? Mungkin yang udah baca modul yang Bapak berikan? Ya, betul. Tudung lensa itu yang disimpan di depan gitu ya. Yang kalau kena cahaya. Nah, itu. Ya. Jadi tudung lensa ini tuh berguna ya sebagai penghalang atau untuk menghilangkan cahaya gitu yang diinginkan datang ke lensa gitu. Seperti itu. Jadi misalnya kalian ini lagi panas-panas, terus kalian mau shoot foto gitu atau buat film. Nah, bisa dipakai yang tadi gitu ya, filter, dan bisa juga pakai lensa. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Oke, kita next. Nah, ini tadi yang pertanyaan Rizka ya, tripod. Nah, tripod tuh 3 kan ya, gitu 3 gitu ya. Jadi tripod ini tuh merupakan alat bantu pemotretan sebagai fungsi penyangga kamera agar tidak terjadi shaking gitu ya. Itu bisa di saat pemotretan atau pemotretan film seperti itu. Terus ada monopod. Nah, seperti ini ya, misalnya ada yang belum tahu gitu ya, Aziz atau Nabila belum tahu bentuk monopod seperti apa, seperti ini. Ya, jadi tidak jauh berbeda gitu ya, monopod dengan tripod gitu. Jadi sama-sama merupakan alat bantu yang memiliki fungsi yang sama gitu ya. Dengan tripod hanya saja monopod memiliki 1 kaki, sedangkan tripod 3 gitu. Ya, secara ininya sih menurut Bapak gitu ya, lebih praktis untuk digunakan. Oh ya, terus juga nih ya, alat bantu pemotretan ini tuh adalah alat-alat pendukung yang berhubungan dengan kamera gitu. Jadi ya alat pendukung ini ya yang berhubungan erat dengan kameranya gitu. Selanjutnya kita akan ke alat bantu pencahayaan gitu. Apa? Ada yang tahu gitu? Alat bantu pencahayaan tuh seperti apa? Oke, bagus. Jadi benar yang disampaikan oleh Rizka. Jadi alat bantu pencahayaan ini sendiri adalah alat pendukung fotografi dalam menghasilkan sebuah foto yang berkaitan dengan hasil fotonya. Ya, dengan pencahayaannya seperti itu. Nah, jadi yang pertama ada payung reflektor. Ini kalian bisa lihat gitu ya di lab foto gitu. Ada gitu seperti ini. Nah, jadi ya alat payung ini itu berguna agar sifat cahaya yang dihasilkan itu lebih luas gitu ya. Sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan tampak lebih halus. Nah, seperti itu. Ya, kenapa? Ya? Oke. Benar. Nah, jadi bisa dilihat ya seperti yang barusan itu Bapak sampaikan. Jadi si payung reflektor ini tuh berguna gitu ya yang buat hasil gambar yang kamu inginkan gitu. Jadi biar si hasilnya itu lebih halus juga gitu. Karena si cahayanya tuh lebih luas. Nah, selanjutnya ada softbox gitu. Nah, mungkin kalian udah ada yang lihat juga gitu ya. Softbox itu mau buat film atau foto seperti itu. Nah, jadi softbox ini itu merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut. Gitu. Kan dari namanya soft, gitu ya, lembut. Softbox ini tuh terbuat oleh kain yang jika semakin besar softbox-nya, maka semakin lembut cahaya yang dihasilkannya. Nah, seperti itu. Jadi, ada lagi gitu, pencahayaan selain softbox, terus juga payung reflektor, seperti flash gitu ya. Kalian tahu flash kan ya? Di kamera bisa itu flash, terus flash meter, terus juga ada trigger, light stand, seperti itu.
Nah, selanjutnya ada alat bantu penyimpanan dan perawatan gitu. Apakah ada yang tahu nih seperti apa atau apa? Boleh Ajis? Ya, oke bisa jadi ya yang disampaikan Ajis. Nah, jadi Bapak izin menyampaikan lagi, alat bantu penyimpanan dan perawatan ini tuh berfungsi untuk menjaga kualitas alat pemotretan dan alat bantunya. Jadi untuk menjaga si kualitas ininya gitu. Nah, seperti dry box gitu. Ini bisa buat penyimpanan lensa atau kamera gitu. Jadi biar tidak terkena jamur. Misalkan power gitu ya, kalau disimpan di luar takut kena jamur atau gimana gitu. Jadi ada tempatnya gitu, tempat untuk kamera atau lensa seperti itu. Nah, bisa dilihat gitu ya di deskripsinya, alat bantu penyimpanan yang satu ini bernama dry box gitu. Atau juga disebut lemari anti lembab. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada blower blast. Nah, ini tuh buat ini nih. Biasanya kalian laptop atau kamera itu tuh buat ngebersihin gitu ya. Nah, dan penyimpanannya satu ini bernama. Oke, paham di sini, anak-anak? Oke, siap. Bapak lanjutkan ya. Nah, oke, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya gitu? Sebelumnya? Oke. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya, Ziz. Betul, izin Bapak jawab ya. Nanti kita semua akan belajar juga gitu. Secara langsung, secara offline gitu. Cara untuk perawatan kameranya, belajar untuk pemotretannya juga gitu. Jadi yang kita sudah pelajari di hari ini, kita akan pelajari lagi gitu, secara langsung gitu ya. Jadi nggak secara kata-kata saja gitu, tapi langsung kita praktekin gitu. Nah, seperti itu aja. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh. Nabila? Oke. Nah, iya. Buat Drybox sendiri ya, tadi udah dijelasin tuh secara singkatnya. Jadi Drybox itu tuh alat penyimpanan buat kamera atau lensa gitu. Jadi seperti namanya anti lembab gitu. Jadi misalkan kalian disimpan di luar kan takut jamuran gitu atau gimana. Jadi ada tempatnya seperti itu. Nah terus juga yang satu lagi tuh yang bisa dipencet-pencet gitu. Nah itu tuh buat nyemprotin biar ngebersihin gitu si lensa, si kameranya, takut kotor atau gimana gitu seperti itu. Dapat dipahami? Oke. Nah mungkin di sini Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran hari ini gitu ya. Tapi sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak izin menjawab gitu ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, alat bantu fotografi ini tuh memiliki kedudukan yang strategis. Gitu. Di mana ini bisa membantu untuk ke dunia profesionalnya itu. Untuk kalian ke depan nih. Jadi misalnya nanti kalian udah ke depannya sudah tidak asing lagi tentang hal ini. Seperti itu. Kesimpulan dari Bapak. Selanjutnya ada tugas individu nih. Karena Bapak sayang sama kalian gitu ya. Jadi di sini Bapak akan sedikit memberikan tugas buat kalian. Tenang saja ini dikumpulkannya hari Minggu gitu ya. Sebelum pelajaran. Oke, 1 hari sebelum kita belajar gitu. Di classroom seperti biasa. Nah, jadi bisa dilihat ya, tuliskan salah satu kelemahan dari STL kamera, terus fungsi filter dan lensa, jelaskan fungsi kamera. Itu gitu ya. Oke, dapat dipahami semuanya untuk tugas ini? Oke. Untuk absen kita menggunakan 2 di sini. Yang pertama langsung dan yang kedua ada otomatis. Gitu. Jadi kelihatan ya, misalnya kalian ada keluar masuk atau seperti apa gitu. Oke. Seperti biasa dikumpulkan di classroom gitu. Oke. Karena pelajaran hari ini sudah berakhir gitu ya, gak kerasa gitu. Akan Bapak akhiri. Terima kasih buat kalian semua yang udah memperhatikan pelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Semangat terus untuk pelajaran berikutnya. Sampai ketemu minggu depan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.